aku papat tandane mukmin anut ing syariat kantihin lisan alus ngendikane kapindo mulia akan ing wong tuani. Allahumma sholli ala Muhammad. Tangannya diangkat semua. Ayo nggih. Sing belakang monggo diangkat. Kersane semangat nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamatena
Monggo sareng-sareng menaikkan mauidul hasanah saking beliau khutbah majelis mahabbatin Nabi, juga pengasuh-pengasuh pondok pesantren Raudhatul Padang Simajuru dumateng Gus Miftah Khalid kula sumangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun ngantuk nopo dereng. Ulangi malih nggih. Sing jawab salam kang paling banter tak dongakne muga-muga hajate kabul. Berkat sholawat mugi-mugi sedaya urusane diijabah digampil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokai Mbah Wali Abu Hasan mugi-mugi sedaya kesulitane digampilaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin jami'il ulama wal kurama, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para ustadzah, para tokoh-tokoh masyarakat Sumber Kepuh. Nggih, Sumber Kepuh nggih. Kedung Wungu Tegal Delimo. Hadir di tengah-tengah kita beliau Al-Mukarram Ki Abdul Hadi, Kamanda Bapak Syafi, Pak Haji Fauzi Mas Ari, dan juga keluarga besar Majelis Mahabbatun Nabi. Wa nakhusu bizikri kepada Bapak Haji Abdul Rahman, Bapak Haji Fauzi Rahman, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan panjang umur kepada beliau. Amin amin ya rabbal. Jajaran pemerintah yang hadir, Bapak Kepala Desa ataupun seluruh para pejabat-pejabat yang hadir, kepada para panitia malam tasyakur dan launching lahan parkir peziarah makam Mbah Wali Abu Hasan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, selalu dinaungi rahmat dari Allah Subhanahu. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil di malam yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat, di malam yang insya Allah dipenuhi dengan berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ditakdir oleh Allah menuju tempat yang insya Allah membawa kemuliaan untuk kita semua, menyebut nama manusia yang mulia,
yang insya Allah menghantarkan kita semua menjadi orang-orang yang mulia. Amin amin ya Rabbal Alamin. amin amin ya Rabbal. Semoga setiap langkah kaki kita semua menuju ke tempat ini betul-betul membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Setiap langkah kaki kita menuju ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai penghapus dosa-dosa kita semua. Setiap langkah kaki kita menuju ke tempat ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita semua adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan terkhusus malam hari ini yang kami ta'zimi para cucu cicit daripada almarhum al-maghfurlah Mbah Wali Abu Hasan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan panjang umur serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu. Mugi-mugi barokah sholawat sedaya ingkang rawuh pinaringan hajat-hajate dikabulaken kalih Allah Subhanahu Wa ta'ala. Mugi-mugi barokah sholawat sumber kepuh selalu dinaungi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. amin amin ya Rabbal. Alamin. Niki Jawa Madura napa Campur. Jawa nggih? Jawa nggih? Paham napa mboten teng bahasa kula? Saged dipahami nggih? Kula mboten nak mau idho hasanah. Tapi kula hanya ingin menjelaskan sekelumit tentang riwayat daripada sosok waliun min auliyaillah, khususnya yang ada di Banyuwangi daerah selatan. Jenengan ngertos sinten beliau Mbah Wali Abu Hasan? Ngertos napa mboten? Yang sumber kepuh ngertos napa mboten? Ngertos makome. Nggih. Ngertos makome nggih. Kula nak cerita sekedhik nggih. Kula angsal cerita niki saking para guru-guru kula. Kurang lebih sekitaran tahun 99, bahkan mulai saya semenjak kecil kali abah kula khususnya kula sering diajak ziarah teng mriki. Ziarah teng makomipun almarhum al-maghfurlah Mbah Wali Abu Hasan Basri. Jadi kurang lebih sekitar kita tahun yang lalu ya, sekitaran 24 atau 25 tahun yang lalu. Dalam niki sering diajak ke mriki niki. Dan sering saya mendengar cerita khususnya daripada beliau almarhum al-maghfurlah bi rahmati hayyil qayyum Mbah Wali Abu. Beliau niki masa kecilnya ini tidak di Banyuwangi, dan beliau ini mohon maaf kalau ada zuriat atau cucu dari Mbah Abu Hasan mohon ditasbih. Ini kurang lebihnya yang saya tahu dari guru-guru saya. Beliau itu masa kecilnya memiliki nama asli adalah Mas'ud. Sinten? Jadi Mbah Abu Hasan iki duweni nami asli di saat beliau kecil adalah Mas'ud. Itu nami asli beliau. Dan tidak ditemukan bahwa tahun kelahiran beliau tanggal berapa bulan berapa mungkin boten enten kang ngertos. Tapi kurang lebihnya dari beberapa riwayat
cerita di kalangan para ulama-ulama yang ada di Banyuwangi, beliau ini meninggal sekitar tahun 1953. 1950. Tahunnya berapa, bulannya berapa, tanggalnya berapa, ini tidak ada yang tahu. Dan memang beliau ini bukan asli penduduk Banyuwangi. Kalau diruntut-runtutkan, ngerti runtut sana, diurut-urutkan, ditelusuri, ternyata nasab beliau ini bersambung dengan salah satu wali yang terkenal di tanah Jawa yang tidak lain adalah Syekh Syarif Hidayatul, atau yang lebih kita kenal dengan Sunan Gunung. Jadi dalam sebuah riwayat yang lain, kalau Anda pernah mendengar almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Abbas Buntet Cirebon, ternyata Romo Kiai Abbas Buntet Cirebon ini adalah sepupu beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Romo Kiai Abbas Buntet yang sezaman dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ternyata beliau pun masih sepupunya, bukan sesusu tapi sepupunya almarhum Mbah Abu Hasan Gas. Jadi ojo macem-macem wong sumber kepung sampeyan iki duwe wali kang keturunannya itu boten keturunan biasa, boten keturunannya orang-orang biasa, tapi tidak lain adalah beliau memiliki keturunan sosok wali yang terkenal di tanah Jawa, yakni Mbah Sunan Gunung. Allahumma sholli ala Muhammad. Masa kecil beliau, di saat beliau tumbuh di kalangan orang-orang Cirebon, singkat cerita, beliau mondok, beliau mengaji sampai usia kurang lebih sekitaran 20 tahun. Beliau melanjutkan pendidikannya ke Tanah Suci Makkah. Jadi setelah belajar ngaji mondok teng Jawa, kira-kira berumur 20 tahun lebih, beliau melanjutkan pendidikannya, mondoknya di Mekah. Teng Mekah mereka. Jadi kebiasaan para ulama-ulama singen niku Masya Allah. Jadi mondok niku mboten hanya sekedar cukup 3 tahun, 6 tahun, 8 tahun mboten. Sampai ulama-ulama besar yang terkenal, yang tidak lain beliau itu adalah asli keturunan orang Indonesia. Itu banyak sekali bermukim di Makkah. Kita mengenal sosok Syekh Nawawi Al-Bantani, kita mengenal sosok Syekh Sambas, Syekh Khotib Syambas, kita mengenal sosok Syekh Rauf Asy-Syingkili, dan para ulama-ulama lain yang terkenal yang begitu fenomenal. Jadi ngomong nembah Abu Hasan Basri niki boten sembarang tiyang. Beliau niki yo keturunane wali, yo dadi Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Setelah beliau selesai bertolabul ilmi, menuntut ilmu di kota Makkah, beliau kembali ke daerahnya kota Cirebon. Sampai di saat beliau mulai mengajar, berdakwah di tanah Cirebon, beliau merasa kurang nyaman, boten kerasan, mergone nopo kurang menantang jarine. Jadi urip ning Cirebon niku kurang dakwahnya sudah biasa. Akhirnya dalam sebuah riwayat yang saya terima dari guru-guru saya, beliau itu hijrah dari Cirebon ke Ciledug, kurang lebih jaraknya 25 km. Teko Cirebon mlaku ning ngerti Ciledug sampean?
Ngertos? Seraten. Niku ngilian gaji ciledug sampean. Nggih. Niku ciledug. Akhirnya dari situ beliau tidak kerasan lagi mendirikan musola, tempat ibadah, mengajak masyarakat sekitar untuk beribadah, mengaji, dakwah. Setiap harinya beliau itu ngaji. Setiap harinya beliau itu mengajak kanggone masyarakat khususnya yang ada di Ciledug waktu itu kanggo dalami masalah ilmu agama. Tapi kemudian dalam proses beliau berdakwah, karena beliau ini termasuk orang yang begitu membenci orang-orang kolonial Belanda, beliau ini adalah termasuk orang yang paling menolak terhadap adanya penjajahan. Singkat cerita, beliau itu pun menjadi buruan di kalangan orang-orang Belanda. Akhirnya dari Ciledug tersebut beliau hijrah sampailah kemudian beliau berada di Banyuwangi, khususnya di daerah mriki Sumber Kepuh, Kedungwungu, Tegal. Teng mriki niki beliau harus dihadapkan dengan masyarakat yang multikultur. Gini apa mboten? Enten kang ngapunten. Ada yang banyak sekali waktu itu di zaman beliau masih hidup orang-orang yang beragama non-mukmin. Mungkin ada saudara kita yang beragama Hindu ataupun yang lainnya. Tapi itu menjadi sebuah tantangan tersendiri dari beliau. Justru beliau semakin semangat. Kangge nopo? Kangge dakwah. Untuk apa? Untuk li'ila'i kalimatillah. Dan kebiasaan beliau itu tidak lain adalah selalu menolong kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang tidak mampu. Berbagai macam urusannya, masyarakat yang ada di sekitar Sumber Kepuh khususnya Tegal Belimo, wilayah mereka selalu beliau mudahkan. Enten tiang ingkang gadah hajat, beliau selalu menjadi orang yang mau menolong, menjadi orang pertama untuk menolong orang tersebut. Enten nopo kemon persoalan masalah warga sekitar bahkan dari luar Banyuwangi, di saat beliau dimintai pertolongan oleh orang lain, beliau dengan ringan apa yang mampu untuk beliau berikan kepada orang tersebut. Makanya wonten salah setunggalipun dawuh saat itu guru kula almarhum al-maghfurlah Mbah Wali Abu Hasan ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi waliun min auliyaillah, tidak lain sabab musababnya salah satunya karena beliau suka menolong kepada orang lain. Beliau ini gampil kanggo nolong, kanggo bantu dumateng tiyang lintu. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha fi aunil 'abdi ma kana fi auni akhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya di saat hambanya tersebut mau menolong terhadap saudaranya. Maka kata guru saya, Mbah Wali Hasan menjadi sosok waliun min auliyaillah yang terkenal khususnya di daerah Banyuwangi Selatan karena beliau ini suka menolong kepada orang lain. Maka nek cara sampean kepengin dadi waliun min auliyaillah, gampang no urusan itu yang itu. Jadilah Anda orang-orang yang mampu dan mau membantu terhadap sesama saudara kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak harus mengenal latar belakang, tidak harus mengenal siapa itu orangnya. Pokoknya lek cara bisa bantu kula kali sampean, bantu dalam urusan apapun kita bantu. Minimal apa? Kalaupun tidak bisa membantu terhadap sesama, minimal jangan menzalimi kepada orang lain. Minimal kita tidak menciderai orang lain. Karena apa?
itu yang diajarkan oleh sosok beliau Simbah Kiai Abu Hasan Basri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua. Ayo, bagaimana kita yang saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sosok beliau Simbah Kiai, Simbah Wali Abu Hasan yang betul-betul sosok waliun min auliyaillah. Ini menjadi bukti bahwasannya beliau ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mau membantu terhadap orang lain, mau membantu kepada orang, memudahkan urusan orang. Ayo kita lestarikan. Jadi Banyuwangi niki mboten syukur-syukur bumi belambangan kang ecek-ecek boten, kathah para wali-wali ne masyaallah. Sampai beliau dalam kesempatan diceritakan di saat beliau dipanggil oleh salah satu keluarganya untuk diminta kembali ke daerah asalnya, tapi Mbah Wali Abu Hasan tidak mau, tidak berkenan. Apa sebabnya? Karena beliau sudah mencintai tanah bumi Banyu. Sampai wafat beliau pun berwasiat agar supaya beliau dikebumikan di Banyuwangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan karomah beliau ini luar biasa. Dan ini diceritakan salah satunya murid-murid beliau yang ada di Banyuwangi. Jenengan ngertos pendiri pondok pesantren Minhajut Tholab almarhum al-maghfurlah Simbah Yai Abdul Manan, dan juga pendiri pondok pesantren Mandaul Ulum sinten Simbah Kiai As. Beliau itu adalah sosok murid daripada Mbah Abu Hasan Bas. Diceritakan dari beberapa riwayat karomah beliau salah satunya di saat ada para tamu-tamu yang datang ke rumah beliau, teng daleme beliau ini pun duwe karomah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat tamu itu menginginkan minuman apapun bentuknya, niku cukup dari satu teko. Paham gak maksud kula? Ibaratnya jenengan sowan enten teko. Teko niku ya wadah isi toyo niku lho. Ketel, ceret, teko, napa malih? Manci. Es porong kowe. Wis ngoten niku lah pokoknya. Kendi sejenisnya. Jadi ketika si tamu itu sudah duduk berbaris, apa yang dikehendaki tamu untuk diminum, di saat tamu itu menginginkan teh, maka dicorot isinya jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Di saat tamu itu menghendaki ngersakne napa jenengan kopi, padahal dari satu teko tersebut dicorotaken jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen napa jenengan, pengen susu, dicorotaken jadi susu. Nggih. Pokoke susu wis, mbok susu napa aja takon sampean. Pokoke susu kowe. Pokoke susu pokoke. Nggih. Oh, ibarat kata mungkin ngapunten kepengen banyu putih itu corotaken dari banyu. Jadi dari satu teko tersebut bisa keluar menjadi beberapa apa istilahnya air yang dikehendaki oleh tamu-tamu beli. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ngapunten khususnya orang-orang sumber kepuh yang ada di daerah Kecamatan Tegal Delimo, ayo kita lestarikan. Wonten salah setunggalipun dawuh, man arada taysirul umur fa alaihi ziyaratal kubur. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam riwayat yang lain dikatakan, idza tahrimal umur fa alaihi bi ashabil kubur. Kita memiliki sosok seorang waliun min auliyaillah. Siapa? Abu Hasan, Syekh Mbah Wali Abu Hasan Basri. Beliau adalah sosok waliun min auliyaillah. Ayo kita lestarikan, kita ziarahi beliau. Ojo sampai kula panjenengan kang saiki mage urip menyanyiakan jasa beliau. Kita hidupkan peninggalan beliau dengan cara apa? Kita ramaikan, kita makmurkan, kita sejahterakan.
khususnya sering semestinya harus kita adakan di tempat-tempat beliau kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai dipun dawaken sinten tiyang ingkang kepengin ngarepaken urusan-urusane gampang, fa alaihi ziyaratil kubur, maka hendaklah dia mau berziarah. Jadi lek cara sampean kepengin urusane gampang, hajate dikabulaken kalih Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada siapa? Wasilah kita salah satu wali-walinya Allah Subhanahu. Beliau sosok wali, ayo diziarahi. Diadakan rutinan-rutinan yang menjadi kegiatan-kegiatan khususnya di kalangan kita Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan ila tahrimal umur, di saat urusan-urusan kita terasa sulit, cumpet, pepet, fa alaihi li ashabil kubur, maka datanglah kita kepada siapa? Mereka para orang-orang yang berada di alam barzah sana, khususnya mereka orang-orang soleh yang menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kan boten niku boten angsal, kata siapa tidak boleh. Wong ziarah niku tudzakirul akhirah. Wong ziarah dumateng tiyang ingkang sampun wafat niki menjadi pengingat bagi kita semua untuk mengingat akhirat. Tidak hanya sekedar kita meminta kepada Allah lewat para kekasih-kekasihnya, tapi juga mengingatkan kita untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu. Makanya para kiai-kiai kuno niku, orang-orang dulu, orang-orang Jawa dulu, ziarah kubur ini menjadi sebuah rutinitas, apalagi di kalangan para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu. Tapi kan itu perkara bid'ah kang keldi. Itu kan bid'ah, kalau bid'ah dolalah, kalau dolalah fina raili itu bid'ah. Cangkem itu bid'ah. Lelek cara ngomongaken dalil dalam aturan Islam itu ada nasikh, ada mansukh. Memang semula baginda Nabi melarang berziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata baginda Nabi, aku melarang untuk kalian berziarah kubur. Apa sebab alasan Nabi waktu itu melarang untuk berziarah kubur? Karena waktu itu keimanan orang-orang Muslim saat itu masih tergolong lemah. Tapi setelah baginda Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, ayat tersebut dinasakh dengan ayat fazuruha, maka berziarahlah. Dengan ziarah kalian bisa mengingat akan kematian, dengan berziarah kalian akan mengingat tentang urusan-urusan akhirat. Sampai baginda Nabi mengatakan kafa bil wa'di, kafa bil mauti wa'dhan. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat untuk kita. Kalau bukan dengan orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu, orang-orang yang mendahului kita, untuk bisa kita mengambil ibrah kepada mereka, lalu kepada siapa lagi? Makanya ayo kula panjenengan kudu estu gondelan dumateng para ulama nopo oleh beliau waliyun min auliya illallah sholli ala Muhammad. Ini yang akan menjadi sebuah keberkahan, rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Di situ menceritakan, judul kitab tersebut adalah Ar-Ruh. Napa? Teng mriku niku diceritakan begitu panjang lebar bagaimana proses perjalanan manusia dimulai di saat dia sakaratul maut sampai kemudian orang tersebut menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Mergone napa? Nek cara kula panjenengan boten purun gondelan dumateng para ulama, nek kula panjenengan boten purun gondelan dumateng tiang-tiang alim, bahayanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sayati zamanun ala ummati, akan datang masanya atas umatku yafirruna minal ulama,
yang mereka lari dari ulama, yang mereka lari dari orang-orang soleh, yang mereka tidak mau berziarah dengan orang-orang soleh, yang mereka tidak mau mendatangi daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kama yafirul ghanam anidhibi, seperti halnya larinya seekor kambing dari kejaran seekor serigala. Fa idza kana kadzalik, dikatakan di saat hal itu terjadi, ibtalahumullahu bisalasati asya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 ujian terhadap kelompok tersebut, umat tersebut. Apa yang pertama? Dikatakan yurfaul barakah min amwalihim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat keberkahan daripada hartanya. Di saat kita menjadi orang-orang yang tidak mau mendekat dengan ulama, di saat kita menjadi orang-orang yang tidak mau mendatangi para orang-orang soleh, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, justru Allah akan mencabut keberkahan dalam segala sesuatu apa yang kita miliki. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa terhindar daripada itu semua. Yang kedua, kata baginda Nabi mengatakan, fa innallaha sallallahu alaihim sultanan jairan. Yang kedua dikatakan oleh baginda Nabi, Allah akan memberikan sosok seorang pemimpin untuk umat tersebut adalah pemimpin-pemimpin yang jair, yang berkhianat, yang tidak mau betul-betul menepati janjinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kula panjenengan kudu parek dumateng orang-orang kula panjenengan kudu marek-marek dumateng ulah. Supaya napa? Supaya urip kula panjenengan terarah. Ayo kita ikuti ajaran-ajaran beliau-beliau. Supaya apa? Supaya kita tidak salah jalan. Yang ketiga ini yang paling bahaya. Di saat ada umatku yang tidak mau mendatangi orang-orang soleh, seorang ulama tidak mau mendatangi para kekasihku, yakhrujuna minad dunya bila imanin, justru naudzubillah summa naudzubillah, kita mati tidak membawa iman dan naudzubillah summa na'udzubillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semua yang hadir dijauhkan dari berbagai macam-macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang diberkahi oleh Allah. Pekerjaan kita dijadikan pekerjaan yang diberkahi oleh Allah. Semua urusan kita dimudahkan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu. Bibarakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت لي السر أنت مصباح الصدور صلى الله صلى الله عليه وسلم
Bisa kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi Gusti Allah memberikan segala sakit manfaat dan barokah. Pengumuman insyaallah dengan dalu mahabbatun nabi kita Gagurjo. Insyaallah meeting mahabbatun nabi kita Gagurjo juga meeting wonten acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di halaman parkir makam Mbah Kiai Ismail dan Buntung Kedung Sari. Meeting dalu Kedung Asri. Kedung Asri. Insyaallah nanti dihadiri bersama Majelis Liwaun Nabawi Banyuwangi, akan dihadiri bintang tamu Al-Ustadz Abdul Aziz, Gus Aziz Al-Muncari, kalian Gus Hasbi Askandar. Mugi sedaya paring lancar boten wonten halangan. Antun niki mahlukia kula suwun sedaya boten usah napa rapet nggih. Jaga barang bawaan kersane boten wonten sing cicir. Sane wangsule boten bingung. Mercon nek wonten mercon mengke matur donga. Matur nuwun. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. هذا الحبيب على رد السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود تسف وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله سبحان الله الله أكبر سبحان الله إلا ولا إله إلا الله قدرتك سفكنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نور فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه عنيس الجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات المنظور حضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وظلت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق سبح الكمال من النور والنماد وبرز الحامد المحمود أذن لله بتعظيمه والسجود. يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام